Ya, selamat siang. Selamat bertemu lagi di channel saya. Saat ini saya akan melakukan pengecekan karbon brush pada alternator. Ini karbon brushnya ya. Ini bendanya kecil, tapi kalau habis sangat merepotkan dan sangat merugikan. Efek dari habisnya karbon brush ini pada alternator itu bisa dipastikan aki drop, mobil pasti mogok, dan kerugian dari habisnya karbon alternator ini di dalam sini itu sangat banyak sekali. Bisa-bisa mobil kita bisa diderek karena pembetulannya sangat sulit kalau di tengah jalan ya. Untuk saat ini saya akan melakukan pengecekan untuk alternator ini, karena alternator ini sudah berjalan sekitar 50.000 km. Jadi kalau saya sih ya nggak mau nunggu habis ya. Kalau nunggu habis mah ya takut juga sih di tengah jalan kalau mogok. Jadi saya putuskan untuk membukanya dan menggantinya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembukanya adalah kunci T ya. Ini T ukuran 8 ya. 8 ya, 8 ya. Kunci T ukuran 8. Terus obeng plus, alat solder beserta timahnya, dan tentu saja penggantinya adalah karbon brush yang baru. Ini bisa dicari di toko spare part ya. Tanyakan saja ke toko spare partnya. Lebih bawa contoh lebih bagus, karena karbon brush macam-macam soalnya. Lebih bagus bawa contohnya. Jadi dibuka dulu, kalau nggak punya cadangan ininya kita bawa contohnya ke tukang spare part yang jual-jual spare part. Ditanyakan, bagusnya yang produk Jepang ya, jangan yang lainnya, karena itu berpengaruh kepada daya tahan. Ya, langkah berikutnya adalah kita akan melepas 4 baut ini ya. 4 baut ini akan kita lepaskan. Ya, 4-4-nya sudah lepas ya. Ya, kemudian kita pukul-pukul ya agar bisa keluar ya. Ya, itu ya. Ini karbon brushnya. Nah, karbon brush inilah yang akan kita ganti. Ya, langkah berikutnya ya, kita akan melepaskan ini dulu nih. Tentunya pakai obeng minus ya.
dengan menggunakan kunci 8 ya. Ya, kita ketuk aja perlahan ya. Ya. Lalu kemudian kita lepas mur yang ada di dalam ini nih. 1, 2, 1 lagi nih, 3 ya. Ya, kita lepas. Kalau misalnya kita temui murnya itu agak keras dibuka, jangan dipaksa ya. Nanti dia punya murnya ini rusak, slack. Kalau udah sampai rusak begini, murnya susah dibuka nanti. Ada caranya. Kita pukul pakai martil ya. Dipukul sambil diputar, dipukul sambil diputar. Diulang-ulang, tapi jangan dipaksa. Ya, lepas ya, karena ya kita pelan-pelan, jangan dipaksa. Nah, mur ini nih, kalau dia ini plusnya nih rusak, ini akan sulit dilepas, nantinya akan merepotkan. Ya, sekarang kita lihat ya, kita cabut ya, ini udah dilepasin semua. Kita cabut, kita lihat karbon brusnya berapa panjangnya setelah 50.000 km. Ya, kelihatan ya, ini udah sedikit lagi modar ini. Ya, sedikit lagi mati nih, ini udah mepet sekali ya. Berarti ini kira-kira 50.000 km harus ganti kalau bisa sebelum 50.000 km. Nah, ini yang barunya nih, waktu saya pasang, nah panjangnya segini ya, bisa kira-kira nih ya, jadi kira-kira sebelum 50.000 km lah ya, sekitar 40.000 km. Jangan terlalu mepet karena berbahaya. Sekarang waktunya kita proses pelepasan dari karbon brush yang lama ya. Kita melepas ini dulu. Dengan obeng minus ya. Kita congkel aja perlahan. Oke. Kita panaskan, kemudian kita panaskan solder ya. Ini kita panaskan dulu sambil menunggu kira-kira 5 menit. Kita panaskan ya. Setelah dirasa solder ini panas, lalu kita proses untuk penarikan dari karbon brush lama.
lalu kita tarik pakai tang lancip ya. Oke, sudah ya, pas. Ini kan satunya lagi sama, yang kita lakukan sama ya. Untuk berikutnya ya, kita akan menginstal antara besi ini, kepalanya dengan karbon brasnya ya, seperti ini. Ini kepalanya. Posisi seperti ini ya, kelihatan kurang fokus ya, seperti ini ya. Jadi dililitkan di dia punya apa namanya, kelihatan nggak, kurang fokus ya, seperti itu kira-kira. Dililit ya di tengahnya ya, lalu disolder. Oke, cukup. Kita solder dulu ya. Ya, setelah selesai dipatri, kemudian sisa dari tembaga ini, dari kawat ini dipotong ya, potong sampai habis saja. Ya, setelah selesai pemasangan dari karbon brush, kita lakukan pemasangan ulang kembali ke dalam casingnya ya. Ini ya, posisi seperti semula ya. Ininya ada keluar nih. Tarik. Ya, kita akan kembalikan semua kembali murmurnya seperti semula ya. Ya, untuk memasang casing seperti semula, kita harus menekan karbon brush ini yang di tengah ini, ambles ke dalam. Untuk menekannya kita menggunakan kawat ya. Cara kita menekan karbon brush adalah kita tekan dulu dengan jari sampai ambles ke dalam ya. Tekan sampai ambles. Nah, kita sediakan kawat segini aja, gak usah terlalu panjang ya. Ini ada lubang, kita tekan sampai mengganjal punya karbon brushnya ya. Ya, setelah saya coba ya, pakai kawat ini ternyata terlalu lunak, dia nggak bisa mengganjal. Lalu saya ganti dengan kawat tembaga ya, kawat tembaga yang ukurannya selobang ini ya, jangan terlalu besar ya, selobang ini agak lebih kecil dikit, jadi biar masuk. Terus karena karena karbon brush saya itu nggak ada lubangnya di sini. Biasanya kalau karbon brush yang umumnya itu ada lubang di sini ya. Jadi pada saat kita menekan ini, kawat ini masuk ke dalam, dia masuk ke dalam lubang karbon brush ini berlubang, jadi masuk ke dalam lubang.
karena ini nggak ada, terpaksa saya pakai kunci L untuk menekan ambles, karena kalau pakai jari saya nggak bisa mentok, jadi pada saat ditekan itu nggak bisa nih, jadi terpaksa saya begini sampai ambles ya. Nah, sampai ambles sekali itu ya, kunci L baru saya tekan. Nah, baru tertahan dia ya, kira-kira seperti itu caranya supaya kita bisa memasukkan pasangan casingnya ya. Untuk alternator yang casingnya yang siap dipasang tuh seperti ini ya, jadi sudah ditusuk, ditahan sama tembaga, kabel ini dari tembaga, ini dari kabel ya, kabel listrik. Nah, kondisinya harus seperti ini ya, kalau nggak seperti ini nggak bisa masuk, tetap nggak bisa masuk, dia harus ambles bener-bener seperti ini, baru bisa kita masukkan ininya ya, pasangannya seperti itu ya, seperti ini ya. Ya, setelah kondisinya semua presisi ya, masuknya udah nggak ada kendala, ini baru kita cabut ya. Oke, lalu kita melakukan pengencangan pada mur-mur yang pada tempatnya ya. Oke. Ya, sebelum kita mengencangkan emur 4 ini ya, kita putar dulu rotasinya apakah ada masalah atau tidak. Kalau dirasa tidak ada masalah, baru kita kencangkan. Berputar ya, pelan-pelan saja ya, jangan langsung kencang, supaya dia dapatnya rata ya. Berikutnya kita akan memasang ini. Ya. Yang terakhir ya, tutupnya ya. Untuk sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini berguna bagi sahabat-sahabat semua di rumah. Terima kasih.